Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kalisa, hari ini terima kasih saya ucapkan sudah bersedia untuk datang ke saya untuk sharing apa yang sudah menjadi kegundahan hati Mbak Kalisa, entah akhir-akhir ini ataupun memang sudah menjadi beban di hari-hari yang lalu gitu. Jadi saya apresiasi Mbak Kalisa sudah bersedia hadir dan sudah mau dengan senang hati datang ke saya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, alangkah lebih baiknya untuk kelancaran sesi konseling pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya, dan nanti dilancarkan, dan apa yang menjadi kegundahan hati itu Allah berikan jalan terbaik pada Mbak Kalisa gitu ya. Kita berdoa dulu, doa selesai. Alhamdulillah. Nah, Mbak Kalisa, selama sesi konseling ini saya ingin Mbak Kalisa itu dengan rinci nanti menjelaskan ya, jangan ada sungkan atau jangan ada yang tutup-tutupi, karena apapun yang Mbak Kalisa nanti sampaikan saya jamin kerahasiaannya. Jadi karena dalam setiap sesi konseling itu saya mempunyai kode etik yang saya pegang, prinsip yang saya pegang, bahwasanya ketika ada seorang yang datang ke saya untuk mencurahkan apapun itu, segala permasalahan itu saya sudah diberikan amanah istilahnya. Jadi nggak mungkin saya nanti sebarkan ke teman saya atau ke kerabat saya, itu tidak mungkin. Jadi secara rinci nanti mohon Mbak Kalisa ceritakan sedetail itu ya Mbak. Nah, dalam sesi konseling kita sepakati dulu nih, kira-kira kalau misal sekitar 30 sampai 40 menit cukup ya? Apakah atau kelamaan atau kurang lama kira-kira kalau dari Mbak Kalisa? Kurang. Oke, nanti ya kita maksimalkan. Kalau semisal 40 menit dirasa masih kurang, itu kita maksimalkan di 1 jam ya. Gini Mbak Kalisa, dalam sesi konseling itu ada yang namanya tujuan. Tujuannya itu untuk menyelesaikan atau enggak secara tidak langsung itu biar Mbak Kalisa itu ada pandangan lain. Oh, masalah seperti ini tuh gini loh, enaknya tuh seperti ini loh, jalan baiknya tuh seperti ini. Nah, tujuannya tuh itu. Terus dan saya lihat beberapa hari atau ya waktu selama saya di sini ya, selama kurang lebih 1 bulan, 2 bulan kemarin saya tuh melihat Mbak Kalisa itu memang agaknya sedih, agaknya kurang fokus pada saat saya masuk kelas kan gitu. Jadi pada saat sesi layanan klasikal Mbak Kalisa itu memang terlihat murung, nggak se-happy teman-teman yang lain. Nah, coba deh sekarang Mbak Kalisa coba ungkapkan apa yang menjadi kegundahan hatinya. Jangan takut, jangan resah, jangan gelisah. Pokoknya semua yang Mbak Kalisa sampaikan saya jamin kerahasiaannya. Dan saya ingin pada saat Mbak Kalisa nanti mengungkapkan juga terbuka ya Mbak. Jangan ada yang ditutupi. Ya, sekarang coba ceritakan pelan-pelan aja, coba suaranya. Coba ceritakan dulu. Jadi masalahnya itu Oke.
karena aku pulang malam ya. Pada saat itu kamu pulang malam. Iya. Terus Sampai aku habis bisa gimana. oke. Udah aku bisa jalan. Tapi maksudnya apa yang membuat Mbak Kalisa itu merasa sakit? Coba jelasin secara detail. Perkataannya, Mm-hmm. kekasarannya, Mm-hmm. Itu. Maksudnya ibu itu yang melakukan ibu. iya, Keluarga yang lain. ibu. Nah, kasarnya ibu itu gimana? Mukulin. Mukul bagian mananya Mbak Kalisa? Oke. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Kalau memang sulit untuk diungkapkan, pelan-pelan. Itu kejadiannya kira-kira udah berapa lama? Apa udah lama? Udah gak lama. 1 bulan? 1 bulan? Udah ada? Berarti pada saat ini ya, pas puasa ya? Iya. Pas puasa. Mbak Kalisa pulang malam itu sekitar jam berapa? 1:30. Setengah 1 ya, kenapa coba? Kenapa Mbak Kalisa? Aku habis makan mamba. Terus Keluar main main sama temen. terus Aku sampai 2 kali pukul. Terus Oke. Saya ada ini satu emoticon. Coba dari berapa emoticon ini, dari kejadian itu pada saat Mbak Kalisa dipukul, coba kira-kira kamu pilih deh mana yang sekiranya menggambarkan kamu pada saat itu. Coba kamu pilih salah satu, terus kamu tempelkan kira-kira yang menggambarkan itu yang mana. Ya. Kira-kira yang menggambarkan perasaan pada saat itu yang mana? Yang mana? Dua ini. Berarti coba jelasin. Ini tuh seperti apa? setiap ada Terus takut. takut. Berarti yang kamu rasain itu sedih campur takut. Coba kamu tempelin. Sini tempelin. Coba kamu tempelin. Ini tempel sini. Tapi pada saat ini udah dikasih air belum? Lagi biar nanti. Nah, oke. Kamu sedih takut, ya kan? Itu yang kamu rasakan. Tapi kamu coba deh, kira-kira kenapa kamu kok bisa sampai keluar malam sampai jam 1:30? Kenapa itu? Alasannya apa? Habis berantem. Tapi maksud saya, kamu tuh keluarnya
itu kenapa kok sampai jam setengah satu gitu loh? Apakah kamu tuh nggak berani pulang? Enggak. Terus kamu keluarnya sama siapa? Temen. Ya apa cowok? Cewek. Kemana? Ke rumahnya. Iya. Terus bagian mana, bagian di badan kamu mana yang sampai dipukul sama ibu kamu? Mhm. Mhm. Terus kalian. Apa yang dikatakan oleh ibu Mbak Kalisa? Nggak apa, nggak apa. Nggak apa, coba diutarakan. Dia ngatain aku hewan. Terus aku katain nek yang gak punya. Saya itu kalau punya orang tua. Itu Mbak Kalisa berantem sama kakak kan? Berantemnya itu karena apa? Sebabnya Nggak mau ngomong adik. karena nggak mau mandi. Terus akhirnya Mbak Kalisa jengkel gitu ya, jengkel terus memutuskan untuk pergi sampai jam setengah satu malam. Nah, kira-kira nih, kalau menurut Mbak Kalisa, cewek keluar malam sampai setengah satu itu kira-kira benar nggak? Nggak. Mbak Kalisa tahu itu nggak benar. Pada saat Mbak Kalisa melakukan itu, sadar nggak kalau itu tuh tindakan yang kurang benar? Sadar. Terus kenapa masih Mbak Kalisa lakukan? Aku minta ketenangan. Kalau di rumah memang rasanya tuh kayak sumpek ya istilahnya. Makanya memilih untuk pergi. Nah, malah akhirnya berdampak nggak baik dan sampai dimarahin sama ibu dan sampai main-main juga ibu gitu. Kira-kira kalau Mbak Kalisa ada satu momen di mana Mbak Kalisa bisa mengungkapkan seluruh perasaan Mbak Kalisa ke ibu, itu apa yang akan Mbak Kalisa sampaikan? Dan saya mau coba Mbak Kalisa, kita akan mencoba satu teknik, itu namanya teknik kursi kosong. Jadi nanti Mbak Kalisa ungkapkan apa yang menjadi beban di hati. Terus Mbak Kalisa sampaikan ini seolah-olah ada ibu di sini, gitu ya. Kita coba ya. Sekarang coba Kalisa geser satu kursi di sebelah kanan, terus ini nanti geser sini, agak geser sini lagi, geser lagi. Nah, ini ibarat ibu Mbak Kalisa di sini. Nah, coba sampaikan kira-kira apa yang ingin Mbak Kalisa sampaikan selama ini, atau pada saat Mbak Kalisa dimarahi, Mbak Kalisa ada pembelaan diri nggak? Nggak kan? Nah, coba sekarang bisa disampaikan. Ibu, kita kembalikan ini ada sosok ibu di dalam. Coba. Tenangkan diri, tenang.
bisa? Belum bisa? Belum tenang? Nggak apa-apa. Kalau memang belum tenang nggak apa. Ditenangkan dulu. Oke. Anak dipukul orang tua itu akan menjadi luka di hati anak itu sendiri. Jadi saya paham rasa sakit hatimu, rasa ketidaknyamananmu ketika berada di rumah, gitu kan. Tenangkan dulu, tenang. Mau nangis nggak apa-apa. Kalau mau nangis dulu. Pasti berat di posisi Mbak Kalisa, pasti berat saya. Kalau boleh saya tahu, selama ini dalam kurun waktu 4 bulan Mbak Kalisa sudah menerima omongan gak enak sama perlakuan yang tidak baik dari orang tua udah lebih dari 1 kali atau memang baru itu Mbak? Udah lebih 1 kali. Lebih dari 1 kali ya? Kira-kira berapa kali? Nggak bisa dihitung. Itu udah banyak ya. Dalam sebulan kira-kira berapa kali? 3 mungkin ya. Berarti ya bisa dikatakan lumayan sering ya Mbak Kalisa. Jadi saya turut ini ya, saya memahami benar-benar sakit hati kamu, ketidaknyamanan kamu. Tapi saya mau tahu nih sebenarnya apa yang kamu inginkan. Coba sampaikan. Aku ingin sayang sama ibu. Oke, ingin sayang sama ibu. Bentuk kasih sayang seperti apa yang Mbak Kalisa inginkan? Kira-kira? Waktu cerita, aku butuh waktu cerita sama ibu. Mbak Kalisa mau ada waktu di mana Mbak Kalisa itu bisa cerita sama ibu gitu ya. Oke. Coba nih, sekarang kita tenangkan diri dulu Mbak Kalisa. Tenangkan diri dulu. Nah, Mbak Kalisa kan mau menyampaikan nih ke ibu nih. Nah, kita coba pakai media konservasi. Kita coba ya. Pelan-pelan. Kita sampaikan dengan pelan-pelan dari lubuk hati Mbak Kalisa yang paling dalam. Bu, saya mau ibu ada waktu untuk saya. Coba sampaikan pelan-pelan apa yang sebenarnya Mbak Kalisa inginkan. Gitu ya. Kita sampaikan di sini ya. Kita coba ya. Oke. Nah, ibarat kursi kosong ini ada ibu. Ada ibu di sini. Sampaikan apa keinginan terbesar dari Mbak Kalisa untuk ibu. Coba sampaikan. Ibu, Pengen jemput ibu. Aku pengen disayang ibu.
Udah lega Mbak Kalisa? Ada lagi yang ingin Mbak Kalisa sampaikan ke Ibu? Udah cukup itu? Cukup Mbak Kalisa ingin disayang, terus ingin dilakukan dengan baik, ya kan? Tenang dulu. Nah ya. Kira-kira nih, kalau ada satu momen yang bisa Mbak Kalisa pilih untuk bisa ngobrol sama Ibu, itu kira-kira pada saat momen apa? Ada nggak kira-kira? Contoh, pada saat makan bareng, atau pada saat nonton TV bareng. Kira-kira dari Mbak Kalisa ada nggak satu momen dimana yang menurut Mbak Kalisa tuh antara Mbak Kalisa sama Ibu tuh sama-sama nyaman? Itu pada saat apa Mbak Kalisa? Ada nggak? Duduk berdua. Pada saat duduk berdua, terus di saat apa? Di sore hari kah? Atau di pagi hari kah? Oh, malah di malam hari. Oke. Mbak Kalisa pernah duduk bareng berdua di malam hari sama Ibu? Biasanya ngapain? Diam-diam. Ada nggak cerita Mbak Kalisa, Bu, aku hari ini di sekolah seru loh? Enggak. Itu di bagian mana? Maksudnya entah di ruang tamu atau di halaman rumah atau di mana tempatnya pada saat duduk berdua itu? Di ruang tamu. Tapi sama-sama nggak ngobrol. Oke, next kita ganti deh. Pada saat Mbak Kalisa bisa ngobrol sama ibu ya, itu kira-kira pada saat apa? Ngomong adik. Mbak Kalisa punya adik pada saat ngomong adik. Nah, itu biasanya Mbak Kalisa ngobrolnya apa aja sama ibu? Mbak Kalisa pernah nggak mencoba untuk menceritakan diri Mbak Kalisa ke ibu? Enggak pernah. Kenapa? Takut kah atau karena apa? Aku udah pernah cerita, nggak ada respon dari ibu. Oke. Tapi sudah pernah ya? Maksudnya saling ngobrol intens itu ada nggak? Pernah juga. Oke. Kalau Mbak Kalisa mungkin kesulitan untuk ngobrol berdua sama ibu, adakah hal lain kira-kira yang Mbak Kalisa bisa sampaikan ke ibu tanpa ngobrol? Mungkin dari surat atau dari pesan singkat lewat WA gitu, biar antara Mbak Kalisa sama ibu itu sama-sama ngobrol. Nggak berani juga kalau semisal komunikasi lewat teks gitu, enggak juga. Terus apa kira-kira biar bisa
ngobrol sama ibu. Kalau dari Mbak Kalisa kan, soalnya saya nggak kenal nih sama ibunya Mbak Kalisa, jadi kan saya nggak tahu. Nah, yang tahu sifat dan karakter ibu itu kan ya Mbak Kalisa sendiri kan. Jadi kira-kira yang bisa ngobrol gitu sama ibu lewatnya apa? Kalau misal face to face kan nggak bisa, terus teks nggak bisa, terus apa lagi? Lewat ayah. Oh, lewat ayah. Oke, lewat ayah. Bisa Mbak Kalisa sampaikan ke ayah apa yang menjadi kegundahan hati Mbak Kalisa? Coba kata-katanya gimana kalau mau menyampaikan ke ayah? Kalau sampaikan ke ibu, urusan ibu, untuk ibu. Ada nggak momen-momen ketika momen bahagia dari Mbak Kalisa dan ibu gitu, ketika apa? Coba kamu boleh nih milih satu momen yang paling bahagia dan menggambarkan dirimu. Terus kamu pilih, nanti kita tanya momen bahagia Mbak Kalisa sama ibu. Ini boleh ini. Ketika apa? Agak banyak. Ya, bisa bertambah. Coba Mbak Kalisa tuliskan dan membahagiakan momen antara Mbak Kalisa dan ibu di sini ketika apa? Ketika belanja atau mungkin ketika makan bareng. Coba duduk berdua sama adik, itu momen paling membahagiakan bagi Mbak Kalisa. Sebenarnya momen paling membahagiakan bagi Mbak Kalisa itu sederhana ya. Tapi itu sering dilakukan nggak? Enggak juga. Bisa duduk-duduk bercengkerama bareng, itu udah sangat membuat Mbak Kalisa itu seneng gitu ya. Oke. Terus kira-kira hal mengesankan apa yang membuat hati Mbak Kalisa berkesan? Coba contoh sama ibu itu liburan bareng, itu kan menjadi pengalaman tak terlupakan gitu. Kira-kira pas apa? Diantar ke sekolah. Diantar ke sekolah, berarti Mbak Kalisa selama diantar sekolah itu momen paling berkesan. Oke, boleh nih kamu pilih nih satu yang menggambarkan yang berkesan, yang berbahagia nih. Ini boleh. Diantar sama ibu.
Kalisa sekolah diantaranya siapa? Oh lebih, berarti seringnya lebih. Oke, makanya diantar sama ibu itu Mbak Kalisa bisa senang banget gitu ya. Oke, Mbak Kalisa, mungkin kira-kira biar perasaan Mbak Kalisa bisa tersampaikan ke ibu, itu tadi kan Mbak Kalisa bilangnya kalau pada saat ngobrol sama ayah, lewatnya ayah, karena Mbak Kalisa mungkin kesusahan ya, kesulitan untuk bisa ngobrol langsung sama ibu karena takut ya kan, karena cemas, takut nanti malah dimarahi gitu kan. Nah kira-kira Mbak Kalisa mau ngobrolin nggak sama ayah tentang itu? Kalau ada kesempatan nih mau ngobrolin sama ayah. Kalau menurut saya itu bisa menjadi alternatif biar Mbak Kalisa bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hati Mbak Kalisa ke ibu. Nah kalau ketemu ayah itu setiap hari atau mungkin di jam-jam pulang kerjanya ayah? Jam tertentu. Nah itu bisa nih Mbak Kalisa sampaikan ke ayah. Mbak Kalisa mau nggak mencoba itu? Mencoba untuk menyampaikan ke ayah. Mbak Kalisa, karena memang kita ada keterbatasan waktu, mungkin sesi untuk ini kita bisa akhir dulu. Nanti kita sambung bisa. Kita sambung di lain hari. Nah, coba Mbak Kalisa pada saat selama ini kan udah hampir 30 menit, 40 menit. Apa yang bisa Mbak Kalisa simpulkan kira-kira dari sesi kita ini? Apa yang Mbak Kalisa rasakan gitu aja deh, coba. Lega. Nah, karena sesi konseling itu nggak bisa selesai dalam satu kali pertemuan, mungkin next kita bisa ketemu lagi ya Mbak. Kita bisa sharing lagi. Kita bisa mencari alternatif lagi dari permasalahan itu Mbak Kalisa. Karena memang sejatinya permasalahan itu nggak bisa langsung selesai satu kali gitu, nggak bisa. Kita harus step by step, pelan-pelan gitu ya. Oke. Kalau sekarang boleh saya tahu selama sesi konseling ini kira-kira perasaanmu seperti apa Mbak? Coba bisa kamu pilih dari beberapa emotikon yang mungkin bisa menggambarkan perasaan Mbak Kalisa selama sesi konseling ini. Oke, boleh ditempel di sini. Atau di sini. Coba ditulis perasaannya, perasaanku ketika ngobrol atau sharing sama pasangan.
kasih sebelumnya karena sudah mau berbagi perasaan ke saya. Saya sangat mengapresiasi semua keberanian kamu. Nanti akan kita sambung lagi di sesi selanjutnya. Mungkin ada yang ingin Mbak Kali sampaikan ke saya dulu terakhir? Kira-kira ada nggak? Kira-kira apa, ada nggak? Masih ya Mbak. Oke. Udah? Oke. Mungkin kita cukupkan sesi kita pada pagi ini. Mungkin boleh pelukan dulu biar kamu lebih tenang. Semoga kamu dikuatkan ya Mbak Kalisa ya.